Halo Soul Seekers, how are you? Aku ucapkan terima kasih untuk semua email yang dikirimkan kepadaku. Tuhan yang memberkati. By the way, have you watched the first chapter of the peace diplomacy in video last week? This video will be talking about the gastro diplomacy strategy, the sequel from the previous one, like with Abigail did to David. Do you find that diplomacy is the exact way, or is there any softer and proper strategy in creating a peace agreement from both sides? Apakah diplomasi menjadikan sebuah cara yang jitu atau strategi tertentu yang halus dan sopan dalam buat sepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak? The answer is yes. Diplomacy is the main needs in building an official relation, bilateral and multilateral, even a national interest. It means that a diplomat must have a flow of knowledge and ability to build the relations between countries. Soul Seekers, diplomacy not always go as planned and reality. Like what happened with South Korea and Thailand, by developing and building a diplomacy with their national branding and creating or deliver an information through the media with their local products. And you know, they are successfully from a public opinion according to their national goals. I think it's important for us to talk about, so the Soul Seekers could understand how nations successfully leverage their popularity as the result of an out-of-the-box diplomacy through a national branding. So don't skip this video, you will get an information that you'll never imagine before. Okay, stay tuned and Jesus bless you. Amin, amin, amin. Haleluya. Soul Seekers, aku mau bicara tentang gastro diplomasi atau diplomasi kuliner. Sebuah diplomasi damai dapat mengubah stigma yang negatif. Memang tidak mudah menyingkirkan stigma yang telanjur melekat. Selain itu, ada prasangka rasial, timbulnya prasangka diskriminatif terhadap sebuah negara. Salah satu contohnya, Korea Selatan. Di era awal tahun 90-an, terkenal Korea Selatan dengan demonstrasinya yang besar dan berlangsung cukup lama. PDB per kapitanya atau gross domestic produknya ada di sekitaran 280 miliar dolar. Tapi saat ini dengan populasi jiwanya yang hanya 50 jutaan jiwa, Korea Selatan naik menjadi negara dengan gross domestic produknya menjadi 1 triliun dolar. Dan Korea Selatan dikenal dengan pop culture-nya, bahkan digandrungi oleh masyarakat muda di Indonesia dengan boyband-nya, girl band-nya, atau dengan K-pop-nya yang sangat terkenal, bisa menembus market Amerika. Dan film Korea sangat disukai. Kalau saya perhatikan di dalam drama-drama Korea selalu memperkenalkan makanan dan budayanya di setiap filmnya. Hal tersebut dikenal dengan kimchi diplomasi. Hal inilah yang merubah stigma Korea berubah kurang dari 2 dekade yang dulu dikenal dengan demonstrasinya menjadi negara yang sangat dikenal oleh dunia internasional.
Banyak orang penasaran ingin mencoba makanan Korea yang digemari di kalangan muda, maka saya katakan kimchi diplomasi. Dan kimchi diplomasi sebenarnya sama dengan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner, yaitu semacam diplomasi dari jalur budaya untuk memenangkan hati publik, karena pemikiran awalnya adalah cara termudah bagaimana untuk memenangkan hati dan pikiran adalah membuat perut kenyang melalui makanan. Dan inilah gastrodiplomasi. Don't skip this channel, stay tuned on Think of Soul channel. Dari waktu ke waktu kita melihat ada orang-orang Kristen yang berani berdiri tegak bagi kebenaran Kristus. Mereka tidak ragu berbicara kebenaran secara belak-belakan atau frontal tanpa mengesampingkan untuk mau memahami kasus yang beredar di tempat terbuka. Dan tetap jaga agar tidak menjadikan sebuah kegaduhan di tengah masyarakat atau membentuk opini yang negatif atau opini yang salah. Dan mereka membuang jauh sikap kebencian dan kekerasan. Dalam konteks diskusi isu relasi antara gereja dan masyarakat, kita semua sepakat bahwa gereja akan selalu berfungsi sebagai hati nurani sosial dan menjadi referensi sosial, serta pada waktunya akan mengambil peran sebagai agen perubahan sosial. Untuk memenuhi panggilan ini dan mandat semacam ini, apa yang seharusnya menjadi sikap gereja, lalu apa yang akan menjadi tindakan orang-orang Kristen? Sebagian orang Kristen memandang dunia yang tidak mengenal Tuhan adalah merupakan target untuk mereka dihukum secara kekal. Ini pandangan yang salah. Karena apa dikatakan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Soul Seeker, sebagai agen perubahan sosial, orang Kristen harus menyiapkan dirinya untuk berbicara kebenaran, berdiri dengan kebenaran Kristus tanpa rasa takut. Amin, amin, haleluya. Soul Seeker, kita jangan terprovokasi dengan pandangan kekristenan yang sempit. Kalau bahasa Jawanya itu cupet, ruwet, jelimet, utek-utek, karpe dewe. Waduh, ini apa artinya? Apa artinya? Gini, Soul Seeker, cupet itu cupet sangat sempit, ruwet itu ya ruwet, dan jelimet itu seperti benang jelimet, dan utek-utek, karpe dewe, apa yang diinginkan dirinya sendiri. Ini repot. Pertanyaannya, apakah orang-orang Kristen mudah terprovokasi? Tentu saja tidak. Secara etimologi, terprovokasi adalah tergugah ke arah kemarahan dan terbangkitnya secara emosional untuk melakukan tindakan spontan. Dalam konsep damai sejahtera Kristus adalah berbeda dengan konsep kedamaian dunia. Kolose 3 ayat 15 mengatakan, Paulus menekankan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Kata memerintah menggunakan kata brabeo. Kata ini hendak menekankan bahwa hidup kita ini harus berada di bawah otoritas Kristus. Sebuah contoh yang praktis di mana Yesus berikan dalam kitab Matius 5 ayat 38 sampai 44, dikatakan kamu telah mendengar firman, jika mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ketika mereka menampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Ketika mereka menginginkan bajumu, serahkan jubahmu.
Kalau orang memaksa engkau berjalan 1 mil, ajaklah ia berjalan 2 mil. Dan janganlah tolak orang yang mau meminjam kepadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah sesungguhnya kekristenan memiliki roh yang tidak dapat terprovokasi dan memiliki iman yang tidak berubah-ubah. Karena ada damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hatinya. Jadi intinya, iman kita harus luas. Jangkauan iman kita harus lebih jauh. Amin. Amin, Soul Seeker. Haleluya. Soul Seekers berarti kita harus menanggapi panggilan realitas demi mengemban kesaksian untuk sebuah kebenaran Kristus. Pada saat Kristus menjanjikan damai sejahtera bagi murid-muridnya, Kristus juga mengingatkan mereka akan masa-masa kesusahan, perlawanan, dan situasi-situasi antagonistik. Sewaktu mengingatkan murid-muridnya akan situasi-situasi yang demikian, Kristus berkata, damaiku kutinggalkan bagimu. Damai yang ditinggalkan Kristus bagi murid-murid dan kita. Damai sejahtera ini berlaku pada saat Yesus menghadapi hakim yang tidak adil dan saksi-saksi palsu, bahkan penjahat yang di sebelahnya yang disalibkan. Ia dengan tegas menolak penuduhan. Dengan damai sejahtera, ia menolak kejahatan dan membuktikan diri sendiri kebal terhadap provokasi. Sebuah khotbah di bukit memberikan prinsip-prinsip kehidupan damai sejahtera yang dijalani dengan kehidupan yang sederhana. Orang percaya harus kebal terhadap provokasi. Bahkan ketika ada provokasi yang tidak adil, yang jahat, orang percaya harus tidak bisa diprovokasi. Kita ini bukan apatis, kita juga tidak lamban di hadapan kejahatan dan ketidakadilan, terutama dalam konteks tindakan sosial. Orang-orang percaya atau orang Kristen memiliki sisi lain dari kuasa yang hakiki, yaitu kuasa yang dimaksud dalam Injil, yaitu kuasa penyelamatan Kristus dan pendamaian Kristus akan dosa. Soul Seekers, kuasa untuk menerima tantangan bukannya terprovokasi. Kuasa ini bukanlah untuk bertempur melawan dunia, tetapi untuk mengubah dunia dan memperbarui dunia. Yudas, murid Yesus, mudah terprovokasi karena ia tidak kenal Yesus dengan sungguh-sungguh secara dekat, padahal ia sudah 3 tahun bersama dengan Yesus. Murid-muridnya memanggil dan menyatakan Yesus adalah Tuhan, sementara Yudas hanya mengatakan Yesus adalah Rabi. Idealismenya yang terbangun dalam dirinya itu memberikan kekacauan dalam pemikirannya. Idealis pikirannya bahwa Mesias akan mengakhiri penjajahan Romawi dan Mesias mengambil alih kekuasaan dan memimpin bangsa Israel. Yudas ikut Yesus dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari hubungan dengan Yesus sebagai kekuatan politik yang baru yang akan memerintah nantinya. Soul Seekers, Yudas berharap bisa masuk di dalam sebuah kelompok elit yang berkuasa setelah terjadinya revolusi. Ini merupakan celah negatif dalam pikiran Yudas dan makin terbuka, terprovokasi ketika Yesus mengatakan dan menegaskan bahwa dia akan mati. Pikiran Yudas, mengapa Yesus tidak memulai pemberontakan melawan kekaisaran Romawi? Jadi Yudas mulai kecewa dan terprovokasi dengan
pandangan orang-orang Farisi bahwa Yesus bukan Mesias, karena Yesus mengatakan bahwa ia harus mati, dan pandangan Yudas bahwa Mesias bisa dan harus meruntuhkan kekuasaan Romawi. Yesus sudah mengingatkan Yudas terhadap idealisnya yang salah, terhadap keserakahan dan kesombongannya, lewat sebuah diplomasi di meja hidangan perjamuan. Yesus masih memberikan kesempatan bagi Yudas untuk bertobat. Dalam Markus 14 ayat 18, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus memakai diplomasi di meja makan ini, dan ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Di situ terjadi keributan karena mereka tanya, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ayat 20 mengatakan, ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Yesus dengan diplomasi yang sangat lembut di meja makan, ia menegur Yudas dan tidak mempermalukan Yudas, karena Yesus mengatakan dengan tanda-tanda bahwa dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku, itu orangnya. Jadi Yesus tidak langsung menunjuk, tetapi dengan diplomasi yang lembut, yang sopan, untuk menggugah hati Yudas, supaya Yudas bertobat, supaya Yudas sadar, supaya dosa Yudas yang selama ini melekat dalam hidupnya bisa tersadarkan melalui perkataan-perkataan Yesus di meja makan. Yesus memberi kesempatan bagi Yudas untuk berdamai dengan dirinya melalui diplomasi di perjamuan akhir. Tetapi Alkitab mencatat, Yudas mengabaikan dan menolak apa yang ditawarkan Yesus melalui diplomasi perjamuan akhir. Pengampunan dosa dan hidup dalam perdamaian yang ditawarkan Yesus ditolak oleh Yudas. Akhir hidup Yudas akhirnya gantung diri, dan dia jatuh, perutnya kena tombak dan ususnya terburai. Dia mati. Seandainya dia mengerti diplomasi damai yang diberikan Yesus pada perjamuan akhir, Yudas pasti akan diselamatkan dan hidup di dalam kekekalan. Soul Seekers, gastrodiplomasi ini mirip, yaitu sebuah diplomasi yang dikembangkan oleh negara Thailand. Pada tahun 2002, Thailand menjadi pionir dari ide tersebut. Pemerintah membiayai dan mendukung ribuan restoran Thailand di seluruh dunia untuk bisa membuat makanan Thailand yang otentik melalui Global Thai Program. Hal tersebut digunakan sebagai usaha baru dari pemerintah Thailand untuk mempromosikan makanan khas mereka di seluruh dunia, dan pemerintah membantu untuk membiayainya. Konsep ini merupakan intervensi pemerintah Thailand melalui soft power untuk mengglobalkan makanan mereka, dan tidak dapat dipungkiri ini merupakan salah satu implementasi program paling sukses yang pernah dilakukan. Mengangkat warisan dan kekayaan makanan Thailand merupakan branding nasional negaranya, mendongkrak perdagangan serta budayanya jadi makin dikenal secara internasional. Terbukti banyak makanan Thailand yang dikenal orang, dan banyak orang datang hanya untuk mencoba makanan tersebut. Sebut saja Pad Thai, Tom Yum, Mango Sticky Rice, dan Green Curry. Selain itu, banyak makanan Thailand yang mendapatkan Michelin Star, yaitu bukan restoran mewah, tetapi rumah atau warung makan kecil yang menjual makanan Thailand yang tetap standarnya enak.
Sebagian dari Global Thai Program, support dari pemerintah juga melalui maskapainya. Karena Thai Airways punya banyak rute ke negara-negara Eropa dan Amerika. Bandaranya di Bangkok ada Don Muang dan Suwarna Bumi, membuka jalur internasional yang mana ini memudahkan dan membuka gerbang turisme yang ada di Thailand. Bukti lain dari suksesnya diplomasi ini adalah banyak negara yang ikut menerapkan seperti Korea Selatan yang tadi dengan kimchi diplomasi, India dan Taiwan. Akhir kata, saya hanya ingin mengatakan, ayo kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus juga mampu untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang dikenal secara internasional dan Indonesia menjadi destinasi pariwisata dunia. Amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus menyertaimu dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Tetap memakai damai sejahtera Tuhan yang memimpin, yang memerintah hatimu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.